Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita memasukkan data dari Excel ke dalam laporan yang formatnya dalam Word. Ya. Sebagai contohnya adalah setiap semester saya harus membuat suatu berita acara untuk penilaian seminar skripsi, ya, yang mana pesertanya adalah puluhan, bahkan pernah sampai dengan 100 orang. Nah, mari kita lihat seperti apa bentuk laporannya. Saya akan men-share mengenai format laporan tersebut. Ya, saya memiliki file, yaitu berita acara seminar isi, kemudian juga nilai seminar isi. Bentuknya adalah seperti ini, ya. Berita acara seminar isi, kemudian di dalamnya ada hari, tanggal, tempat, waktu, kemudian judulnya apa, siapa yang mahasiswa yang membawakannya, dan siapa dosen pembimbingnya. Kemudian di samping itu juga ada hal yang harus diisikan, yaitu isi nilai seminar tersebut, yang terdiri dari 3 kategori, yaitu isi, penyajian, penguasaan materi. Dan nilai tersebut ditotal, kemudian di rata-rata. Kemudian di sini ada nama penguji dan tanda tangannya. Kemudian di sini merupakan rekap dari seminar isi skripsi, hari, tanggal, dan seterusnya. Ya, di sini ada judulnya, dibawakan oleh nama, NIM, program studi, kemudian dosen pembimbing. Nah, di sini pengujinya ini adalah diisi dengan nilai dari penguji 1, nilai penguji 2, dan nilai penguji 3. Yang ini merupakan berita acara untuk rekap nilai. Nah, apabila mahasiswa yang mengikuti seminar skripsi tersebut hanya 1 atau 2 atau bahkan 5, tidak lebih dari 10, mungkin kita masih bisa mengetikkan namanya secara manual atau mengkopikan dari daftar Excel. Tapi bagaimana kalau jumlahnya puluhan? Nah, maka kita menggunakan yang namanya fitur mailing. Fitur mailing ini ada di dalam ribbon atau fasilitas di Microsoft Word, ya. Ribbon ini yang disebut ribbon, ya. Di sini ada mailing. Tapi sebelum saya membuka fitur mailing, kita lihat dulu data yang ada di Excel. Anggaplah saya memiliki data seperti ini, ya. Di sini ada 10, tentu ini hanya untuk contoh saja, ya, karena pada kenyataannya saya harus membuat laporan itu sebanyak puluhan. Ada 70, 50, ya, sampai dengan 80, dan seterusnya. Dan kalau kita ketikkan atau kita copy paste dari satu item ini ke Word, tentu akan memakan banyak waktu. Yang penting adalah untuk menggunakan mailing, kita harus tentukan dulu nama kolom di tabel-tabel ini. Ya, kolomnya harus diperjelas dulu, ya. Sesuai tidak dengan kebutuhan yang ada di dalam berita acara tadi. Di sini ada hari, tanggal, NIM, nama, judul, pembimbing, penguji 1, penguji 2, penguji 3, kemudian ini nilai presentasi untuk penguji 1, ini ada kodenya 1, ini adalah miliknya atau yang diisikan oleh penguji 1. Begitu juga 2 dan 3. Kemudian kita hitung di sini ada rata, ya. Jadi masing-masing penguji juga ada nilai rata-ratanya. Kemudian secara total pun juga ada rata presentasi, rata laporan, dan rata pemahaman materi di sini. Kemudian di sini bolehlah ini sebagai tambahan untuk memberikan nilai huruf. Rumusnya adalah if, ya, menggunakan rumus if then, ya, di sini. Ya, ini kira-kira data yang bisa kita masukkan ke dalam laporan yang berbentuk Word. Nah, kemudian bagaimana caranya? Mari kita kembali lagi ke Microsoft Word. Kita gunakan fitur mailing. Nah, tentu kita harus tahu dulu, ya, lokasi dari file yang akan kita pergunakan. Nah, di sini saya sudah membuka di dalam desktop, kemudian di folder input nilai. Kita klik mailing, klik di sini, kemudian ada select recipient,
use an existing list, artinya kita menggunakan daftar yang sudah ada. Kemudian kita cari, tadi ada di mana? Desktop ya. Di desktop, kemudian input nilai. Nah, inilah file nilai seminar isi skripsi. Klik open. Kemudian di sini ada pilihan sheet-nya. Mari kita lihat di sheet-nya. Ada 3 sheet di sini, PAP SEM, kemudian input silakan, dan sheet 1. Nah, mana yang kita gunakan? Tentu yang akan kita gunakan adalah sheet yang ini ya, memiliki nama PAP SEM isi. Nah, kita pilih yang ini. Ya, klik OK. Nah, ini sudah masuk ya, sudah terhubung ya. Jadi Microsoft Word ini sudah terhubung ke dalam melalui mailing ke dalam file Excel tadi. Kemudian kita masukkan di sini. Ini apa ini? Hari ya. Kita pilih insert match field. Klik hari. Nah, kita beri spasi supaya nanti ada jeda. Kemudian ada tanggal. Kemudian ini yang ini statis, yang lainnya tidak ada masalah ya. Yang ini judul. Kita pilih insert judul. Nah, kemudian dibawakan oleh nama, klik insert nama mahasiswa, kemudian NIM-nya berapa, kita isikan insert-nya NIM, klik teknologi informasi, ini juga sifatnya statis, dosen pembimbingnya siapa, maka dia masuk di kolom pembimbing. Kemudian nama, oh ini sudah dibuatkan nama ya, kebetulan ini sama. Kemudian isi, nah ini nilai dari isi penguji yang pertama, NP, anggaplah di sini NP1, Lab 1, dan Mat 1 ini, atau materi ya, pemahaman mengenai materi, kita pilih sini. Kemudian ini juga dipilih yang Lab 1, kemudian ini juga dipilih Mat 1, di sini adalah nilai rata-rata, Rat 1. Nah, kemudian penguji di sini, nama pengujinya, ya penguji 1, penguji 1. Nah, kemudian begitu juga seterusnya, NP2, yang di sini Lab 2, yang di sini Mat 2, yang di sini Rata 2. Ya. Kemudian pengujinya, penguji 2. Nah, di sini kita, apabila kita sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan mailing, maka kita sudah cukup berhati-hati untuk membuat suatu judul kolomnya, supaya bisa mudah diingat-ingat. Kita lanjutkan, NP3 berarti ya, NP3, kemudian Lab 3, kemudian di sini Mat 3, di sini juga Rata. Oh, sebentar saya cek ya, ada kesalahan tadi. Oh, Rata 2. Ya, ini namanya memang di sini Rata 2. Rata 2. Oh, harusnya ini di sini Rata 3 ya. Makanya tidak muncul di sini. Rata sini Rata 2. Iya betul, di sini Rata 2, sini Rata 2. Oh iya. Baik. Rata 2, ya. Sini ya. Kemudian di sini nilai akhirnya merupakan nilai rata-rata totalnya. Rata total. Ya. Nah, di sini juga sama, rata total. Atau sebetulnya kita pilih di sini juga nggak masalah ya. Rata total. Rata total. Kemudian, oh penguji 3 belum ya. Nah, jangan lupa ini, harus teliti ya, penguji 3. Kemudian kalau ingin menggunakan nilai huruf, tambahkan. Kalau misalnya ingin menggunakan nilai huruf. Nah, Jakarta, tanggalnya berapa ini? Tanggal,
klik. Nah, sudah. Begitu juga yang ini, dari tanggal judul, oh sudah. Nama ini yang belum. Nama, kemudian NIM, kemudian dosen pembimbing, misal pembimbing mana? Ini. Nama sudah. Penguji, ini nilai rata-rata masing-masing penguji ya. Rata, kemudian rata 2, ya. Kemudian di sini rata 3 harusnya ya, tapi di sini tadi ada kesalahan kolom, tapi menuliskannya rata 21. Nilai totalnya, rata total. Nah, kalau perlu tambahkan hurufnya, diberi spasi, nilai huruf. Jakarta, tanggal berapa? Tanggal. Nah, selesai. Kemudian kita klik bagian preview result. Nah, di sini. Nah, ini ya, muncul. Ya. Nah, muncul di sini. Senin 26 Juli, ruang seminar, Fakultas Teknik, dan seterusnya. Judulnya ini, Nurul Hidayu. Kemudian NIM-nya sekian, pembimbing Adam Arif Budiman, MKOM, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini nilainya 66,66 B min. Oh, berarti nilai hurufnya B min, tanggal sekian. Kita lihat yang berita acara rekap nilai. Dari tanggal, oh ini belum ya. Oh, baik, kita tambahkan. Nah, kita beri spasi, tanggal, nah, sudah. Judul, nama, dan seterusnya. Dan seterusnya, nah. Kemudian, tanggalnya 26 Juli 2021. Nah, mudah bukan? Nah, bagaimana cara mengeprintnya? Nah, nanti sebelum kita cetak ke dalam file, maka kita cek dulu. Oh, ini ternyata kok besar sekali ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini hanya 2 angka di belakang koma? Maka kita klik kanan di sini, edit field, klik. Nah, pilih field code, klik. Ini di slash ya. Kemudian tanda kutip 0,00. Oke, kita lihat. Oh, belum ya.